Perkenalkan, nama saya Elsa Kristi dengan NIM J1A1222238 dari kelas K3B. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana proses atau bagaimana penyerapan toksik atau racun ke dalam tubuh manusia. Jadi penyerapan toksik sendiri ke dalam tubuh manusia itu melalui 3 proses. Yang pertama itu ada proses yang namanya proses inges atau proses melalui proses menelan. Kemudian yang kedua melalui inhalasi. Kemudian yang ketiga melalui proses penyerapan melalui kulit. Nah, untuk proses yang pertama ini proses inges atau proses menelan, di mana nantinya itu toksik yang masuk melalui mulut menuju melalui mulut kemudian masuk ke saluran gastrointestinal lalu diserap ke seluruh tubuh. Dan yang kedua yaitu proses inhalasi, yang dimana toksik atau racun itu yang dihirup melalui mulut maupun hidung itu nantinya akan masuk menuju paru-paru. Yang ketiga yaitu penyerapan melalui kulit, yang dimana toksik akan masuk dengan cairan ekstraseluler. Setelah itu, racun akan didistribusikan melalui darah dan juga sistem limpatik. Nah, yang dimana di sistem limpatik ini yang nantinya akan didistribusikan ke berbagai organ tubuh, termasuk yang pertama itu ada hati, yang dimana nanti toksik ini atau racun ini di metabolisme. Kemudian ada beberapa racun yang nantinya itu akan mengalami sirkulasi melalui sirkulasi enterohepatik, atau yang nantinya itu disekresikan melalui empedu, yang dimana nanti akan menuju ke saluran pencernaan yang dapat diserap kembali. Kemudian yang kedua itu ada ginjal, yang dimana nantinya ginjal akan menyaring racun melalui darah, kemudian mengeluarkannya melalui urin. Kemudian yang ketiga itu ada cairan ekstraseluler, yang dimana nantinya toksik atau racun ini disimpan, kemudian disinilah nantinya racun ini akan mengalir ke berbagai bagian tubuh. Kemudian yang keempat itu ada organ dan juga jaringan, yang dimana nantinya toksik ini akan tertimbun di organ dan juga jaringan lunak, jaringan lunak soft tissue, yang dimana misalnya itu pada lemak, kemudian rambut, kuku, kulit, dan tulang. Kemudian setelah itu akan terjadi proses di mana racun atau toksik tersebut akan diekskresikan atau dikeluarkan. Nah, racun ini dapat dikeluarkan dengan berbagai cara. Yang pertama itu melalui feses, yang dimana racun yang tidak diserap oleh sistem pencernaan tadi akan dikeluarkan melalui feses. Kemudian yang kedua yaitu melalui udara yang dihembuskan, yang dimana udara yang dihembuskan tadi akan mengeluarkan gas-gas toksik atau beracun yang berasal dari paru-paru. Kemudian yang ketiga itu melalui urin, yang dimana nantinya racun yang sudah disaring oleh ginjal yang di ginjal kemudian dikeluarkan melalui air urin. Oke, baik, jadi inilah gambaran di mana proses penyerapan toksik atau racun ke dalam tubuh manusia, yang dimana proses-proses ini mulai dari proses bagaimana racun itu masuk, kemudian didistribusikan melalui limpa, darah, kemudian menuju ke organ-organ vital, kemudian akan diekskresikan melalui berbagai jalur, misalnya seperti yang dijelaskan tadi, melalui jalur urin, kemudian feses, dan udara sekalipun. Baik, berikut adalah kondisi di mana seseorang mengalami kepucatan pada tangannya, atau kondisi ini disebut dengan Raynaud disease, yang dimana kondisi ini merupakan kondisi yang terjadi akibat paparan getaran yang terus-menerus atau berlangsung dengan jangka yang panjang, yang dimana biasanya getaran ini ditimbulkan akibat alat-alat yang memiliki getaran yang tinggi, misalnya seperti mesin bor atau gergaji mesin. Getaran ini juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga dapat mengakibatkan tangan berwarna kuning kepucatan.
Tetapi ada juga beberapa alasan yang mendukung sehingga terjadinya Raynaud disease ini. Seperti yang pertama, ternyata itu adalah efek dari lingkungan. Ternyata selain dari paparan getaran, efek dari lingkungan juga dapat mengakibatkan penyakit ini, kondisi penyakit ini, yang dimana jika suhu dingin itu dapat mengakibatkan pembuluh darah menyempit sehingga dapat mengakibatkan tangan berwarna pucat. Kemudian yang kedua yaitu paparan getaran, yang dimana jika getaran dilakukan secara terus-menerus, maka dengan jangka yang panjang juga dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan terjadinya kerusakan syaraf, yang dimana kerusakan syaraf ini juga diakibatkan akibat getaran yang berlangsung secara terus-menerus dengan jangka waktu yang panjang sehingga dapat mengakibatkan kerusakan saraf. Kemudian yang keempat itu ada kerusakan jaringan, yang dimana kerusakan jaringan ini juga terjadi akibat paparan getaran yang terus-menerus dirasakan dengan jangka waktu yang panjang sehingga dapat terjadinya kerusakan jaringan sehingga dapat mengakibatkan kurangnya suplai darah secara keseluruhan. Jadi, gejala atau kondisi di mana tangan pucat atau bahkan tangan mengalami mati rasa itu dapat berlangsung secara sementara atau permanen, yang dimana dipengaruhi oleh jika tangan atau terus terkena dengan paparan getaran, maka dapat mengakibatkan kondisi ini menjadi kondisi yang permanen jika tidak ditangani atau tidak dicegah dengan pencegahan atau tindakan yang tepat.